Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, satu hal yang pasti akan menjadi penyebab kebahagiaan dalam hidup Anda dan hidup kita adalah syukur kepada Allah. Syukur akan melahirkan ridho kepada Allah. Ridho akan melahirkan ketenangan, keikhlasan. Dengan bersyukur, hati menjadi lega. Dengan ikhlas, semua beban berat menjadi ringan. Itulah kunci hidup. Pernah dengar cerita cabe? Cabe gak pernah ribut, tapi nasib hidupnya selalu ditumbuk, digerus. Begitu juga garam. Garam gak pernah marah-marah, tapi nasibnya pun seperti cabai, ditumbuk. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang orang lain yang berbuat salah, kita yang dimarahin, kita yang kena marah. Itulah rahasia hidup. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita, kita katakan, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho atas kejadian yang terjadi pada diriku, keluargaku, hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas apa yang terjadi pada hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang. Dan aku yakin bahwa itu adalah ketentuan darimu. Usaha yang kita lakukan itu tidak akan mendapatkan hasil apapun jika Allah tidak memberikannya. Sama juga, semua usaha yang kita lakukan hanyalah ikhtiar. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong untuk berhasil. Maka dari itu kita harus senantiasa ikhlas, ridho terhadap ketentuan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Dan Islam sebagai aturan hidupku. Sebagai agamaku. Sebagai standar karakterku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh dalam kehidupan. Soko guru adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW namanya begitu harum. Bukan mudah, tapi Rasulullah menghadapi tantangan yang begitu berat dalam berdakwah. Bukan dari orang luar, bahkan dari keluarganya sendiri, dari pamannya yang menentang Rasulullah SAW dalam berdakwah. Begitu banyak ujian yang dialami oleh Rasulullah. Sehingga nama Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena perjuangannya yang luar biasa. Kadang kita hanya melihat namanya saja yang harum, tapi tidak melihat belakangnya. Sesungguhnya Rasulullah adalah teladan yang baik dalam menghadapi ujian. Ia bersabar dalam menghadapi nikmat. Rasulullah adalah orang yang paling bersyukur.
Dalam menghadapi ujian, Rasulullah adalah orang yang paling bersabar. Dalam menghadapi nikmat, Rasulullah adalah orang yang paling bersyukur. Keseimbangan antara sabar dan syukur dalam kehidupan seorang muslim adalah sebuah standar kebaikan. Tidaklah hal itu tidak katakan baik kecuali ketika menghadapi ujian dia bersabar dan ketika mendapati nikmat dia bersyukur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.